Masih di acara ngopi. Ngobrol. Happy. Happy banget. Happy suasana di ngopi Oh, iya. ya. MB Band. Ben juga happy, pemirsa di rumah juga happy, presenternya juga nggak kalah happy dong. Lo, kalau saya kan selalu happy ya. Iya. Siang, malam, pagi, sore selalu happy. Apalagi kalau sudah ada happy, ada alunan musik. Apa itu gitar, bass dan lain-lain kan? Apalagi kita mendengerin musik Banyuwangi pasti happy juga. Banyuwangi yang musiknya selalu berkembang dengan pesan dan banyak sekali. Dan juga ini untuk musiknya dan lagunya selalu up to date ya, Van ya? Iya dong. Nggak itu aja, jadi ada aja lagu yang terbaru dari Banyuwangi ini. Yang viral, yang lagi apa tadi? Namanya? Ada yang sempet rame man, tahu tatu. Tahu aja lagi. Ngomong-ngomong Ingat tahu, liriknya? ngomong-ngomong tahu tatu ini. Nggak, ingat liriknya nggak? Ingat. Gimana? Nah. Nanti selanjutnya biar dinyanyiin sama penciptanya, Van. Bukan penyanyinya? Penciptanya juga hafal, nanti bisa aja suruh Oh nyanyiin. gitu. Oh jadi hari ini penciptanya maksudnya datang ke sini gitu? Iya. Wah, pantes kok di sini ada tulisan. Ya, kita panggil aja Prima HP. Yeay! Apa kabar Mas? Apa Baik, kabar? baik. Ini HP yang bentuknya nggak kotak ya ini? Ya kan? HP kan bentuknya kotak ya? Kukira Prima HP itu nama konter. Ternyata nama seorang musisi. Nggak penasaran HP itu apa? Hmm? Nggak penasaran HP itu artinya apa? Apa aja? Jadi HP itu singkatan dari kepanjangan. Wah, ini kayaknya presenter ditanya ulang ini. Iya, terus. Jadi HP itu nama kepanjangan saya. Iya, apa-apa. Prima HP, Prima Hadi Pranata. Jadi Kenapa HP itu nggak Hadi Pranata. Hadi Pranata yang langsung disingkat HP gitu. Kenapa sih kok lebih simpel dibuat begitu? Ya nggak ada buat nama panggung aja mas. Begitu ya? Ya. Nama panggung ya? Ya, Kalau nama udah panggung. berarti ada Padahal penyanyi. bukan penyanyi. Eh? Padahal bukan penyanyi. Panggung nggak perlu penyanyi loh ya. Musisi juga nama panggung kan? Iya, kita juga butuh panggung soalnya. Ya Mas Prima, kita pengen tahu banyak nih ya dari sosok Mas Iya. Prima. Dari catatan di sini kan banyak. Iya, pengen tahu kita untuk profil dan biografinya Siapa sih seperti Prima apa. HP itu? Ya Prima HP ya manusia mas. Kok jawabannya gitu sih? Tak ganti Jadi- aja Mas. Mas, HP Prima itu apa sih Mas? Ya saya seorang musisi lokal. Saya juga songwriter. Saya juga arranger musik. Ya itu. Jadi berkutat di dunia seni ya. Ya. Berkutat Iya. di dunia seni. Selain seorang pencipta lagu, untuk sehari-harinya nih kegiatannya apa aja Mas Prima? Ya sama seperti teman-teman musisi ini, ngulik-ngulik lagu, Gitu ya. ya nyari inspirasi buat menciptakan lagu baru, nyari tema, juga nyari korban. Korban tahu tato ya? Ya kira-kira seperti itu. Bukan, jangan-jangan ini dari korban akhirnya tahu tato dan menjadi seorang musisi Seorang kan lagu. itu ya. Iya, menarik. Senyumnya itu kayaknya membuat sesuatu yang auranya positif hari ini ya Mas ya. Alhamdulillah, kita Alhamdulillah. harus selalu positif. Kenapa harus gitu? Ya dengan positif kita semua pekerjaan kita akan lancar. Amin, gitu ya. Ya. Kita juga pengen tahu sih Mas, sehari-hari ya, tadi menyampaikan songwriter ya. Ya. Kan nggak mungkin dalam 24 jam atau 1 kali 30 hari nulis kan nggak Nggak, mungkin ya. ya. Pasti kan punya kegiatan yang lain-lain yang dilakukan untuk sampingan itu apa saja? Ya untuk kegiatan sehari-hari ya di studio. Ya seperti tadi ya ngulik-ngulik lagu, kadang bermain piano. Kadang ada teman-teman ke studio juga kita gitaran bareng. Kalau rekaman udah pasti mas. Gitu ya. Rekaman udah pasti tiap hari. Ya. Itu aja. Ya kalau jenuh di studio sepak bola, olahraga. Sekarang kan juga saya kan juga orang entertain mbak. Iya, Orang tahu. entertainment. Nah kebetulan teman-teman entertainment sekarang lagi buat tim sepak bola. Namanya Entertainment FC. Oh gitu. Jadi buat kegiatan ketika kita jenuh di studio atau lagi
nggak mood di studio kita bisa olahraga. Iya. Gitu ya. Nah, kalau tadi melihat latar belakang Mas Prima kan seorang seniman ya. Ya. Kita juga pengen tahu nih awal. Sambil ngobrol minum dulu. Nah, cocok ini sepertinya. baru masuk. Monggo Mas. Awal mula menyukai seni itu sejak kapan sih sebenarnya? Awal mula menyukai seni ya sejak kecil. Sejak kecil. Ya. Suka dengan seni karena pada dasarnya lingkungan. Lingkungan sekitar saya adalah banyak orang-orang seni. Termasuk saya dari keluarga seni, khususnya bapak. Bapak saya adalah seorang seniman, juga budayawan. Seniman di musik tradisional. Boleh disebut namanya? Bapak saya namanya Suparno. Bapak Kok nggak asing ya nama Suparno itu ya? Seniman dan budayawan. Jadi menurun gitu ya? Mungkin dari ada darah seninya itu. Ya. Itu ingat nggak sih mulai usia berapa atau mulai lahir procot emang udah seni atau pada usia tertentu ketika sudah sekolah? Saya mengenal seni itu sejak kelas 4. Kelas 3 atau kelas 4 SD. Saya diajak untuk ada dulu ya, setiap 2 tahun atau 4 tahun sekali ya. Itu ada porseni. Itu ikut tetembangan. Tetembangan itu sejenis kita nyanyi sambil nari, Mas. Nari sambil nyanyi? Iya, kita nyanyi sambil ada nari. Iya, harus benar-benar latihan intens. Kalau nggak kuat kan bisa ngos-ngosan itu, Pak. Iya. Ada harus latihan khusus. Saya penasaran. Ya kalau dulu kan waktu masih muda kan, masih kecil, nafas masih panjang. Nah, kalau Sebentar, sekarang dulu masih muda, mas sekarang belum muda ya? Belum tua ya? Sudah tua ya? Ya enggak, ibaratnya stamina sudah menurun. Oh gitu. Kan masih 20 tahun kan, Mas? Gimana? Kan masih 20 tahun sekarang. Oh. 20 ditambah 13. Ditambah 13 ya, masih muda dibandingkan yang umur 40 kan? Iya. Itu awal mula menyukai seni ya? Iya. Itu mewakili daripada kecamatan. Kebetulan saya di Kecamatan Rogo Jampi. Rumah saya Geladak. Geladak juga kampung seni juga. Oh iya. Sejak itu dikenalkan dengan nyanyi sambil nari. Lalu tahun 2001 SMP kelas 2 atau 2001-2002 saya ikut Duta Seni Pelajar, Mas. Itu mewakili provinsi Jawa Timur. Itu diselenggarakan di Bandung. Duta Seni Pelajar se-Jawa Bali. Nasional berarti itu sudah ya? Iya. Ya. Kita mewakili Jawa Timur. Nah, kebetulan Jawa Timur waktu itu mempercayakan di Kabupaten Banyuwangi, budaya Banyuwangi. Gitu. Iya. Yang dibawakan masih ingat waktu itu apa? Apanya? Yang dibawakan ketika di lomba se-Jawa Bali itu? Ketika yang tetembangan, yang porseni itu yang dibawakan lagu ciptaan sendiri. Kebetulan itu bapak saya sendiri yang dulu yang melatih, yang membuat lagu juga. Apa judulnya itu, Mas? Waduh, lupa ya Mbak. Waduh, serang banyak lagu kayaknya. Lupa itu masih kelas 3, kelas 4 sama kelas 6 SD. Tapi yang jelas bukan tahu-tahu tadi ya? Bukan. Bukan, tahu-tahu itu lagu modern, Mas. Sudah dari chord-chordnya sudah terkontaminasi lah. Kenapa sih kok harus memilih lagu tahu-tahu? Ya, itu kan kita menciptakan lagu dari apa yang kita, dari inspirasi kita kemas sebaik mungkin, kita carikan vokal yang bagus, aransemen yang bagus. Nah, masalah untuk lagu itu viral atau enggaknya kan yang menilai kan masyarakat. Itu tahu-tahu memang pengalaman pribadi ya? Pertanyaannya ini mancing nih, pertanyaan mancing. Kan penasaran. Soalnya aku sendiri juga suka nih lagu tahu-tahu. Iya. Jadi Mbak Lela
nggak semua lagu yang diciptakan oleh penciptanya itu adalah kisah pribadi. Itu nggak semua dan itu belum tentu. Nah kebetulan lagu Tahu Tato ini bukan kisah saya pribadi. Kisah siapa orang lain? Ya ada lah, Yang diangkat. teman waktu itu lagu ini saya tulis tahun 2013. Ketika itu ada teman nongkrong lah. Ya jadi punya kisah saya tulis itu aja Mbak. Oh gitu. Dan nanti siapa teman yang mempunyai kisah itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Ya, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Ngopi, Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. 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 Baik, kita masih di Ngopi, Ngobrol Happy. Udah, kita kali happy ya. Kita nggak usah ngomongin tahu-tahu dulu lah. Kita ngomongin yang lain-lain dulu. Iya. Ini aku mau tanya nih, dari awal mula menekuni seni. Mas Prima ya. Itu usia berapa awal mula menekuni seni? Awal mula menekuni seni itu dari SMP kelas 3 menjelang SMA. Itu saya sudah mencoba untuk nulis lirik Mas. Iya kelas 3 kelas 1 SMA itu sudah saya nyoba nulis lirik Ya. gitu. Terus saya juga sering dulu waktu SMA band-bandan, sering juga festival band kan sering ngikutin. Terus kegiatan ekstrakurikuler di sekolah juga saya dulu ikut paduan suara. Dulu yang melatih itu namanya Pak Gede. Pak Gede ya? Iya. Nah, dari situ saya mulai mengenal yang namanya piano. Nah, dari paduan suara itu kan yang ngelatih dulu pintar main piano Mas. Pak Gede itu bisa main piano. Dari dulu saya meneliti. Jadi belajarnya lewat situ. Lewat situ ya. Ya, jadi otodidak saya main piano itu otodidak, nggak sekolah atau les. Berarti hebat ya tadi. Ya namanya bakat ya, bakat mungkin. Tapi ketika pertama kali menggeluti seni itu, apa sih kesulitan yang diingat ya sampai sekarang? Yang paling dihadapi sulit banget gitu? Sulitnya ketika kita punya karya, waktu itu saya SMA itu tahun 2004-2005. Belum ada digital Mas. Oh nggak kayak sekarang ya? Jadi teknologi terbatas gitu loh. Teknologi terbatas. Memang dulu saya SMP SMA itu sudah mengenal komputer, cuma untuk program, untuk software, untuk merekam ini saya sama sekali belum mengenal sama sekali. Jadi dulu saya membuat karya, menulis lagu, itu saya rekam pakai kaset pita. Oh, Kaset iya, pita yang kotak itu loh. Ya belum ada VCD. Tapi hasilnya gimana? Tetap bagus ya? Ya Bagus pada masanya. bagus pada masanya, betul. Yang penting gini Mbak, yang penting waktu itu karya, gimana caranya karya kita itu nggak hilang. Dikenal orang dulu. Ya, jadi kita dokumentasikan ya dengan alat yang serba Seadanya terbatas dulu. ya. Itu pakai tip mini kompo itu. Itu ada mic-nya, langsung gitar, langsung nyanyi langsung. Kalau sekarang kan enggak, sudah canggih. Itu suara-suara lain apa nggak masuk semua di situ ya? Masuk semua. Ngerekam pakai mini kompo, ada orang kerja tukang itu tak-tok itu masuk semua. Berarti campur aduk, nggak ada penyaringannya kan di situ kan? Nggak ada. Jadi bagus pada masanya. Iya, ada tukang bakso lewat ding 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 bakso masuk gitu ya. Masuk. Tapi masih tersimpan itu Mas? Nggak ada.
Aduh. hilang. Aduh, emang lo ya, itu dokumen yang sebenarnya sangat berharga itu ya. Sejarah. Nah, itu di Hilang. Nggak apa-apa hilang, yang penting karyanya Mas Prima ini nggak akan hilang. Oh Pak. iya. Iya. Kemudian ini Mas ya, kalau dari sekian banyak seni itu, yang menurut Mas Prima itu paling enjoy sampai saat ini tetap dijalani apa memang sebagai songwriter itu? Iya. Kenapa? Ya karena itu kan karena bakat saya, Mas. Songwriter itu penuh inspiratif. Kita harus banyak-banyak inspirasi. Makanya kita kan ibarat kata dari hobi menjadi hoki. Itu. Dari tak catat ya. Jadi bisa ditiru nih ya, Pan. Ya. Dari Dari hobi hobi menjadi menjadi hoki. hoki, ya. Kita berkarya aja. Kita berkarya aja, kita nulis. Kalau saya nulis lagu loh ya. Kalau saya nulis lagu, selama karya itu bisa diterima masyarakat, itu adalah kebanggaan, Mas. Dan karya itu tidak akan mati. Orangnya mati tapi karyanya tetap dikenang, hidup, ya. abadi ya. Tapi Mas Prima ini untuk pekerjaan memang fokus ya, fokus ke ini ya, Iya, untuk saat ini memang saya lagi fokus ke seniman berkarya, ini ya, ya. karya ini ya. Juga- Pekerjaan lain nggak ada ya, ya YouTuber. YouTuber. Tapi Fokus kan ke emang YouTube. sama ya, Nggak jauh-jauh berbau dari itu. karya. Ya, Tapi kalau kita melihat apa itu namanya artis atau seniman-seniman Banyuwangi, ada nggak sih seniman Banyuwangi itu yang menjadi acuan atau wah kayaknya saya terinspirasi dari seniman ini? Gitu. pasti ada. Hmm. Kalau dulu saya sangat ngefans kalau artis Banyuwangi ya. Iya. Itu saya sangat ngefans sama Catur Arum. Oh iya, legend Ya, itu. itu legend. Awesome, Dan awesome, itu awesome. belum- Layangan itu ya? Iya, itu album pertama POB itu layangan. Ciptaannya emang banyak yang bagus, suaranya juga. Dan sampai hari ini belum ada yang menggantikan beliau. Di hati Mas Prima. Iya. Dulu saya ingin collab sama Catur. sama Catur. Ternyata Tuhan mengabulkan. Tahun 2008 Ya. saya kerjasama dengan Mas Catur. Hmm. Pertama kali karya saya dibawakan oleh beliau. Yang mana itu? Dulu judulnya Bengene, itu karya pertama. Dulu dibawakan, banyak dulu yang Iya. dibawakan sama Mas Catur. Hmm. Itu yang di Banyuwangi, Mas. Kalau yang nasional, Kalau nasional banyak. Saya suka, kalau band ya, saya suka Dewa 19. Banyak. banyak ya. Vina Panduwinata, kalau jazz ya, Keren itu. Vina Panduwinata. Ya. Kemudian kalau tentang artis-artis Banyuwangi, Mas Catur Arum, siapa sih yang Mas Prima kenal dengan baik? Oh banyak, Mas. Yang artis lama loh ya, bukan yang baru-baru sekarang. Banyak. Termasuk Ratu Kendang Kempul, Mak Sumiati, itu saya kenal baik sama beliau. Legend ya. Legend sangat, itu senior. Ratunya itu, Ratu Kendang Kempul di masanya. Kang Yons Dede juga adalah senior. Almarhum Mas Komeng Oh iya. juga, itu juga pencipta lagu senior. Karyanya bagus-bagus. Terus kita juga pengen tahu ya, kenapa sih kok memilihnya atau fokusnya sebagai songwriter? Saya nggak pernah memilih, Mas. Terus Karena ini mengalir. mengalir. Ya, karena mungkin karena saya sering nulis-nulis puisi atau lirik, ya jadilah saya juga bisa alat musik. Jadi tinggal lirik itu saya kasih notasi itu aja. Nah, pada akhirnya karya saya bisa diterima oleh masyarakat. Yaitu tadi, dari hobi menjadi hoki. Dari menjadi hoki ya. Ya. Dari Cuan yang ya mengalir ketemunya. menjadi pekerjaan. Kalau karya kita sudah diterima oleh masyarakat, paling tidak karya kita dihargai, gitu, Mas. Iya. Kemudian kalau kita ngomong tentang alat musik ya, Ya. Mas Prima ketika menciptakan lagu, itu pakai alat musik tertentu ataukah bisa semua alat musik itu? Pakai alat musik tertentu, Mas. Kalau saat ini saya lebih sering menulis lagu, kalau nyari notasi itu sering pakai piano.
Piano. Kalau dulu pakai gitar. Dulu pakai gitar. Ya kadang pakai piano. Gitu ya. Ya. Tapi kalau secara keseluruhan Mas, alat musik apa sih yang Mas Prima bisa? Yang saya bisa untuk instrumen itu ya keyboard, piano, gitar. Kalau alat musik modern, pianika. Pernah tahu nggak pianika? Pianika itu seperti apa Mas? Penasaran ya. Pianika itu keyboard kecil, Mbak, Ditiup itu? yang ditiup. Oh, itu namanya pianika ya? Ya, itu alat musik yang sederhana tapi agak sulit. Ya, Kenapa? iya kan pakai pernapasan, kan ditiup gitu. Ya. Itu instrumen modern. Kalau yang tradisional saya juga bisa alat musik angklung, saron, gamelan itu saya bisa. Oh, jadi banyak ya? Yang Ya, paling pada- disukai musik apa? Iya. Musik apa? Yang paling disukai favoritnya? Main musik apa? Saya suka reggae, juga jazz juga suka, Ya. blues Itu kalau musik-musik dipadu padankan sama musik Banyuwangi bisa ya sebenarnya? bisa. Kayaknya lebih kece deh. Bisa. Mas. Karena Ini ya. kadang musik Banyuwangi itu butuh idealisme. Iya, butuh campuran-campuran musik lain Iya. gitu ya. Jadi biar nggak monoton gitu aja. Iya. Contohnya ada lagi-lagi ini karya dari Mas Catur Arum. Kalau sampean tahu di album Asli pertama POB itu ada lagu Telung Segoro. Iya, tahu. Oh, ya. Itu sentuhan lead melodinya itu blues. Tapi Dari tapi bluesnya itu disederhanakan sehingga kawin dengan musik Banyuwangi. Banyuwangi. Tapi nggak ada komplain dari orang Banyuwangi ya kalau ada campuran-campuran musik luar gitu. Oh enggak, Mbak. Berkarya itu bebas selama itu tidak keluar jalur. Bebas, berkarya bebas. Entah itu ada campuran musik Iya. ini, musik ini bebas ya. Iya. Jadi malah apa ya, menambah warna ya. Iya, kolaborasi. Kalau Mas Prima sendiri selain menciptakan lagu, Mas apakah juga ikut terjun ke dalam aransemennya juga musik antara musik ABD mix gitu? Iya. Saya kan pada dasarnya kan basic saya emangnya arranger, Mas. Basicnya ini arranger dan ya nulis lagu. Nulis lagu. Ya, itu basic saya. Kalau nyanyi itu nggak prioritas. Kalau saya lagi pengen ya nyanyi aja gitu. Kalau saat ini Mas Prima apakah juga punya misalnya studio rekaman, namanya apa, perusahaan rekaman punya nggak sih? Ada. Saat ini nama studio saya sendiri itu Prima Record, studio rekaman. Nah, sekarang ini saya lagi megang dan juga punya channel YouTube, yaitu Golden Management. Ya. Terus juga channel saya sendiri Prima HP ada. Terus Berlian Management itu punyanya kakak saya. Ada juga Virgi Hasan, kenal nggak? Wih, banget. Oh, Mbak Virgi. Iya. Tahu. Nah, itu channelnya juga saya yang kelola itu sekarang saya. Kebetulan saya suka loh sama suara Mbak Virgi itu katanya. Oh gitu, legend itu, Mbak. Iya. Enak suara. Saya paling ingat lagunya Lir Berarti Banyu. Iya. The best itu hit Iya. single. Itu kan banyak sekali ya. Tadi mulai dari apa tadi? Golden Management. Management. Ya, Golden Management ini sebenarnya bukan punya saya pribadi. Golden Management ini punyanya teman, sahabat saya. Dulu juga sering main bareng, band-bandan bareng. Pernah orkesan bareng awal-awal. Dulu masih saya SMA. Nah, beliau sekarang di Surabaya. Kerjanya di Surabaya. Tapi semua yang tentang Golden Management itu saya menghandle. Itu Mas. Ya. Tapi kalau misalnya ini dengan begitu banyak yang ditangani ya, mulai dari Golden sendiri, kemudian tadi Prima juga kan, Iya. itu apa nggak kesulitan ya ketika memanage, mengatur waktu ini untuk A, B, C, D gitu? Ya, enggak sih. Kita bagi waktu. Kita waktu buat konten itu kan enggak tiap hari, Mas. Ketika kita ada inspirasi,
konten apa, lagu apa, materi apa, ya kita buat gitu. Jadi nggak tiap hari, nggak selalu barengan, nggak gitu. Ibaratnya hari ini golden, ada konsep apa, ya kita buat hari ini. Nah, untuk mungkin lusa kita produksi. Nah, lain hari mungkin channel yang lain kayak Berlian Management atau channel saya sendiri yang Prima HP itu, atau Mbak Virgi Hasan. Jadi kita nggak barengan, kita atur waktu. Gitu ya. Tapi nggak khawatir ya kalau misalnya punya Mas Prima sendiri tergeser dengan yang lain-lainnya? Saya nggak pernah punya berpikiran channel saya kegeser atau tersaingi, enggak. Yang penting berkarya aja. Yang penting berkarya aja. Oh iya, positive thinking ya? Positive thinking karena semuanya sudah ada yang ngatur. Gitu. Tapi untuk persaingan memang banyak ya pencipta lagu di Banyuwangi. Kalau kita bicara persaingan, tiap hari kita bersaing, Mbak. Selalu ada aja orang baru ya. Iya. Mudah-mudi banyak sekali pengarang lagu loh ini. Iya, Mas, kan sekarang banyak grup baru, Mas ya. Iya, kita harus bersaing. Kalau nggak bersaing kita nggak bisa. Kita harus bersaing karena persaingan itu membuat kita berkarya lebih semangat dan lebih berkualitas. Dan saya kayaknya juga siap bersaing dengan Mas Prima deh. Saya punya band sendiri loh, Mas. Dalam hal apa, Mas? Bermusik. Iya. Itu band itu punya saya itu. Oh, bagus. Mas-masnya ini keren, masih muda. Masih muda ya? Ya. Iya memang. Itu kalau Mas Adit itu masih 17, Mas Ugel itu masih 18. Sebelahnya itu 19, sebenarnya 20. Aku masih 15. Jadi mereka nih usianya masih muda-muda ya. Mas ingat nggak sih sampai hari ini berapa banyak lagu yang sudah ditulis Mas Prima? Waduh, saya lupa, Mas. Berapa ya? Waduh, saking banyaknya ini. Kenapa nggak ditulis sih lagu ini tahun ini pertama, kedua? Sudah sih, tapi sudah saya karya-karya saya sudah saya publishing. Jadi sudah saya catat semua karya-karya saya, lalu saya daftarkan ke publishing. Jadi biar aman. Gitu. Gak tahu Mas, ada mungkin 15 lebih atau 20-an lah. 20-an ya. Lumayan, kurang cukup lebih. banyak ya 2 bulan. Iya 20 lagu itu kalau satu lagu nyiptanya 5 bulan sekali udah berapa tahun itu Mas ya? Iya banyak. Mas. Banyak tahun ya. Tapi memang ada satu sisi lain yang menarik loh Lela. Ternyata ada sisi lain yang menarik dari seorang Prima ini, dan nanti akan ada temannya yang siap datang ke sini bersaksi bagaimana perjalanan beliau ini sampai sekarang bisa menjadi seorang. Tentunya setelah jeda pariwara berikut. berikut tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Jangan ngomong demen, kadang wong liya hati yang barang artine ngomong sayang, nomburi riko nyanding wong liya, nomburi riko nyanding wong liya. Ngopi ngobrol happy, ngopi di TV, ngopi ngobrol happy, ngopi di TV. Kita masih di Ngopi Ngobrol Happy. Seperti yang tadi sudah kita janjikan ya, memang perjalanan karir dari Mas Prima ini sangat luar biasa ya. sekali. Bahkan pernah menjadi musisi jalanan ya Mas ya? Iya. 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 Kok nggak meyakinkan sih Mas? Iya pernah. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita panggil temannya yang sudah ada di sini. Kita hadirkan Mas Sugi. Silakan. Sudah ada kan? Nah, ini dia. Apa kabar? Apa Iya, kabar, silakan Mas geser Sugi? dikit. Ini. Nah, Ya, Mas Sugi ini saksi perjalanan dari Mas Prima ya? iya, saksi hidup. Saksi hidupnya. Iya, kan masih hidup. Kenapa? Oh gitu. Silakan tanya seperti apa sih perjalanan karir dari Iya, seperti apa sih Mas Mas perjalanan Prima ini? dari Mas Prima ini karirnya dulu? Sungguhan terus Mbak. Perjalanan panjang. Iya, diceritain dong.
Atau dipersingkat juga nggak apa-apa. Oh pernah ngamen? Di mana? Ya dari kampung ke kampung. Itu bener itu Mas Prima? Betul, betul. Betul. Kan ke bis-bis itu pernah. Saya ke bis juga. Iya, pernah. Nggak ketemu saya tapi ya. Kan waktu itu kamu sopirnya, malah perhatian sama yang naik. Iya kan? Enggak Pak, dulu kan aku sering naik bus Pak. Dulu, Iya. tahun berapa? Ya tahun-tahun kemarin. Kan 99 waktu itu ya. Mereka ngamnya 2002 loh. 2002 ya pernah naik bus aku. Terus gimana itu Mas? Coba ceritakan lagi. Mas Ugi tegang ya? Atau minum dulu ini belum saya Boleh ya. Atau minum dulu boleh Mas supaya nggak tegang. Boleh Mas sekali minum dulu. Jangan lupa baca doa dulu ya Mas, baca doa terus diminum. Air tanpa nervous. Iya. Itu ada guna-gunanya kan? Ada. Ada. Sudah? Sudah. Mulai tenang. Sudah tenang? Tenang. Kamu tenang sih. Bisa ceritakan Mas Ugi, dulu ketika ketemu dengan Mas Prima ini sejak kapan, seperti apa dan bagaimana sih? Ya ketemunya mulai kecil Mas, teman mulai kecil. Oh gitu, main neker bareng gitu ya? Iya, Iya benar? betul. Oh alah. Hah? Terus selama kenal dengan seorang Prima ini yang tadi disampaikan amen ya dari bis dan lain-lain, itu awalnya kok punya ide seperti itu gimana sih? Ya dulu kan kita kan sering nongkrong-nongkrong jagong sama. Ya kan sampai malam-malam, kadang kita butuh makan juga minuman gitu kan. Jadi sambil kita ngamen gitu, akhirnya buat nongkrong gitu. Oh gitu. Asal happy ya? Ya, yang penting happy. Tapi pede aja Mas dengan waktu itu melakukan hal seperti itu? Pede banget Mas. Kalau tanggapan dari teman atau orang tua tahu seperti itu gimana? Ya biasa aja. Biasa saja? Ya. Nggak pernah ngomong, ojo ngamen ta gitu. Ya pernah, Hah? pernah. Dulu ketika ngamen di kampung sebelah, itu saya ngamen, saya yang gitar Mas. Saya yang nyanyi, saya yang gitar. Nah, ketika ngamen itu, rumah yang saya datangin ini, ternyata orang kampung saya. Oh gitu. Jadi saya langsung lari. Kenapa? Ya, Ya mungkin takut dikasih tahu sama orang tuanya. Oh gitu. Ya. Sebenarnya kalau kenal kan dapatnya lebih banyak Mas. Iya. nah, Pengalaman juga itu. jadi dari orang tua emang nggak boleh Mas. Oh, gitu? Bapak saya, iya dulu gitar saya itu hampir dibanting dulu. Tahu saya Ngamen. ngamen tuh gitar saya mau dibanting dulu. Gitu ya. Iya. Padahal gitar itu saya uang saya sendiri. Dengan ikut nabung saya. Dulu waktu SMP itu saya nabung untuk beli gitar. Itu nabungnya uang saku atau hasil ngamen juga? Bukan, kalau uang ngamen ya buat teman-teman. Buat teman-teman. Oh, gitu Buat ya? rame-rame ya. Sosial ya Mas ya? Ya harus Mas. Harus ya. Harus. Itu usia berapa sih Mas ngapa berani nekat ngamen gitu? Ya mau SMA. SMA ya? ya? SMA. Oh, luar biasa sekali. Sambil ngamen sambil berkarya. Tapi nggak malu deh ya? Gimana? Nggak malu ya? Enggak apa malu Mbak. Nggak malu ya? Iya. Kalau nyuri baru malu. Oh gitu. Enggak, biasanya kan anak usia segitu masih SMA kan gajinya gede Van. Dan untuk Mas Prima sendiri luar biasa ya. Perjalanannya kayak gitu. Tapi dari sekian perjalanan itu kayaknya menarik Mas ya. Masih ingat ya ketika awal rekaman dan lain sebagainya ya? Iya. Masih ingat ya? Iya. Masih ingat ya? Oke. Dan kita punya video tentang perjalanan karir dari Mas Prima ini. Kita saksikan berikut ini pemirsa videonya. Nah kita sudah lihat videonya tadi Iya, ya. video dari Mas Prima. Tadi musiknya apa ya? Itu Boso Moto ya Mas? Boso Moto Iya. ya Mas ya? Itu Itu kayaknya beda dengan tampilan sekarang ya. beda Mas. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2017. Waktu masih seksi ya, bodinya masih seksi. Dengan rambutnya oke gondrong. lah. Dulu rambut gondrong, Ya. keriting. Mungkin rating ya? Iya. Kayak video tadi berarti. Ciri khasnya seniman memang gitu, Pak, rambut gondrong, kerinting Gondrong di dulu saya kucir kurus gitu. Mas. Berat badan itu masih 55. Sekarang berapa? Sekarang 78. Oh, kurus tadi. Selamat saya ada temennya.
Mas, itu kalau kita lihat video tadi ya, kita juga pengen tahu sih ya, kita flashback ya. Dulu ketika Mas Prima itu awal, masih ingat gak sih awal rekaman itu pertama kali rekaman? Itu ingat nggak seperti apa prosesnya, bagaimana susahnya atau tahun berapa? Kalau pertama kali rekaman itu tahun 2008 Mas. Ya, itu dulu ketemu teman kebetulan punya studio record. Jadi karya-karya saya dulu itu saya rekam di studionya temanku itu. Awalnya tahun 2008 saya sudah rekaman. Cuman lagu yang video tadi Bosomoto itu yang pertama kali saya nyanyi. Pertama kali nyanyi? Pertama kali nyanyi. Tapi bukan pertama kali ditulis? Bukan. Bosomoto ini karyanya almarhum Mas Komeng. Cuma yang menyanyikan itu saya, yang aransemen musiknya saya. Tahun 2017 itu dulu di labelnya di Raffi Management. Dulu ya. Kemudian selain awal rekaman itu Mas, kalau awal menulis lagu, itu lagu pertama yang diciptakan oleh Mas Prima sendiri. Itu lagu apa Mas? Kita pengen tahu nih. Zaman Semanggi ya, Iya, dulu kita kan punya musik sendiri juga, grup musik atau orkes namanya Semanggi itu. Itu kepanjangannya Semangat Generasi Banyuwangi. Oh gitu. Berarti sudah ada Mas Ugi juga waktu itu? Sudah mulai. Sudah. Lagu pertama apa yang bawain dulu? Dulu dibawakan Mas Catur Arum tadi. Juga tadi itu. Yang judulnya Bengene itu. Oh, berarti itu lagu pertama? Iya, itu pertama kali rekaman. Pertama kali rekaman ya. Itu berapa lama nulis lagunya? Itu cepat itu Mas. Itu cepat itu 2 hari. 2 hari ya? Iya. Lama 2 hari ya? Ya karena mungkin kisah nyata. Oh gitu, kisah nyata. Kisah nyata terus bukan kisah pribadi tapi. Iya. Tapi kisah nyata. Kisah nyata ya. Ini kalau kita ngomong flashback lagu-lagu lama ya. Kemudian sekarang ini kan juga ada lagu-lagu yang ciptaan dari Mas Prima yang sedang apa tadi namanya trending. Iya. Ya. Kalau saya ngomong tenar katanya jadul. Dan pemirsa Banyuwangi banyak yang tahu nih pastinya lagu ini ya Van ya. Iya. Bahkan di luar kota juga banyak yang tahu lagu ini. Nah, kira-kira masih tahu nggak kan lagu yang sekarang lagi booming dibawain atau di apa? Recycle apa namanya sih? Iya. Ya itu karya saya yang tahu tatu, yang percuma, mawarilang, Eling Riko itu karya-karya saya Mas. Terus yang dibawain teman-teman MBBN tadi itu? Yang ya tadi yang percuma itu ya karya, termasuk karya terbaru itu. Itu juga kisah nyata juga. Kan tanya ya Mas. Mancing. Enggak salah ya. Kisah nyata apa kisah pribadi itu udah jawaban. Enggak, saya cuma apakah kisah nyata gitu aja. Kisah nyata apa? Kisah nyata ya Mas ya? Kisah nyata. Tuh kan dia aja jujur. Dari orang lain ya? Ya, tapi bukan kisah pribadi. Iya. Ya, kisah nyata. Dan selalu jawabannya bukan kisah pribadi. Coba Mas dinyanyiin Mas pengen tahu aku. Yang refnya. Yang tahu tatu. Yang tahu tatu. Iya. Coba Mas. Kadung besok atini son wes Riko duweni sun jaluk ojo Riko larani Kadung besok atini son wes percaya nyang Riko sun jaluk ojo sio-sio mergane sadurunge ison wis tau tatu Sudah Mas, tepuk tangan dong. Pemirsa konten ini mengandung bawang ya. Itu tisunya 1000-an. Kok baper ya dengerinnya ya? Makanya saya pindah. Saya nggak tegang lihatnya Cina, saya lebih lihat di sana. Kayak ngerasa kita tuh bener-bener tato ya dari lagu ini ya. Aduh. Tapi setiap orang memang pernah tato ya, Van ya? Iya. Tapi kalau saya denger tadi, kemudian lihat ekspresi wajahnya begitu meresap. Harus. Gitu ya?
nyanyi memang seperti itu, harus menjiwai. Itu kisah nyata ya? Sama pertanyaan saya ternyata. Itu kisah nyata ya? Tapi jawabannya nanti juga sama. Tapi bukan pengalaman pribadi. Iya, Mas? Ya, betul. Saya tanya Mas Sugi. Mas itu pengalamannya siapa sih, Mas? Temennya Mas. Temennya? Iya. Temennya ya? Yakin. Iya. Kok beda sih ngomong sampai di belakang tadi? Gimana Mas? Tadi nggak gitu ngomongnya? Nyata tapi nggak pribadi. Nyata itu nggak pribadi ya, kisah orang lain ya. Iya. Iya. Dan masih hidup orang itu ya, Mas? Masih. Masih hidup. Nanti kapan-kapan sampean tak kasih tahu kalau main ke studio. Nanti ya, selepas ngopi ya. Oh, boleh. Mas, kita juga pengen tahu nih suka duka seorang perjalanan dari Mas Prima ya, dari awal sampai sekarang. Ya, dukanya karena saya mengecewakan orang tua. Nah, kok bisa? Ya. Kok bisa sih? Iya, karena saya merasa mengecewakan orang tua saya. Ketika itu saya dilema, Mas. Bahwasannya gini, dulu saya kan kuliah, sama. Iya. Dulu kuliah di UNED, ya. Saya masuk ekonomi, Fakultas Ekonomi, jurusan PSP, Ekonomi Pembangunan. Nah, pada akhirnya saya nggak lulus, kandas di tengah jalan. Kalau nggak salah itu semester 4 atau 5. Semester 4 atau 5 ya? Ya, semester 5 kalau nggak salah. Nah itu. Sedangkan orang tua pengennya saya Kuliah. lulus kuliah, Sarjana. kerja. Ya itu, Mas. Makanya Itu tahu ya. tato dia ya. Tapi tatunya beda ini, bukan tatu Iya. asmara ini. Itu dukanya ya, Mas ya. Ya, Sukanya apa sih, Mas? ya gimana? Sukanya. Ya sukanya kalau seniman itu ya bebas, Mas. Kita mau berkarya kemana aja kita bebas. Kita mau kemana aja kita bebas. Apalagi jika karya kita diterima di masyarakat itu suatu kebanggaan. Di situ. Itu sukanya itu di situ. Kita merasa dihargai lah sebagai seniman. Iya. Saat ini punya karya terbaru nggak sih, Mas? Saat ini ada karya terbaru cuma masih proses, belum rilis. Belum rilis ya. Ya. Lagu berbahasa Jawa, Mas. Ya. Lagu berbahasa Jawa. Ya. Itu tren berarti ya? Iya juga sih. Selain mengikuti perkembangan, saya itu ya timbul tiba-tiba aja, inspirasi datang gitu. Begitu. Ya. Iya. Pan sebentar dari tadi aku fokus celana ya dari tadi. Soalnya dua-duanya ini pada sobek-sobek. Emang ciri khas seniman nih kayak gini ya? Ini produsernya nakal, itu kan pertanyaan saya sebenarnya. Ini bukan Kenapa dia yang tanya? Jelek di hati saya. Gak apa-apa saya yang mewakili. Oke. Ayo jawab Terima dong. kasih, Mas, Kak Robek. Ya, Makan ada seninya. Ikuti tren Enggak. aja, Mbak. Apa? Ikutin Enggak tren. salah. Dulu saya masih kecil udah gituan udah make. Iya. Iya. Dua-duanya loh, Pan. Apa ada janjian gitu dari rumah ya? Jangan-jangan itu terinspirasi dari saya dulu ya, lihat video saya ya. enggak, Mas, ya cuma stylenya seperti ini. Stylenya. Emang dari tokonya seperti ini. Oh gitu? Iya. Kenapa celana robek dibeli? Kan murah, Mas. Murah, Mas. Murah. Oh, Gitu ya? Iya. Ya, murah. Aku nitip 2 nanti ya. Banyak hal menarik ya kalau kita ngomong tentang senimannya. Tapi Mas Prima juga bisa main alat musik, Mas, yang ada di sini, misalnya gitar, bass itu ada yang bisa. Ya bisa main gitar lah. Bisa main gitar ya. Boleh nanti ditunjukkan ya. Ya nanti boleh. Nanti ya. Iya. Di belakang layar ada di depan layar, Mas. Di mana aja. Di depan layar sebutannya apa ya, biar pemirsa di rumah tahu. Oke. Kalau di belakang layar siapa yang lihat? Nah, itu dia. Berarti selepas jeda berikut nanti kita akan lihat Mas Prima mainkan alat musik ya. Iya. Tetaplah di Ngopi. Ngobrol happy. Hilang wes hilang mawaring tangan Kepati kembyang katon wong liya
Kita masih di ngopi, ngobrol happy. Ngobrol happy. Sekarang saatnya pembuktian. Pembuktian Iya. untuk bermain gitar. Iya, kita lihat dulu seberapa hebatnya seorang Prima Memainkan bermain sebuah gitar. Oke. Ya. Boleh dicek? Coba Pinjam tunjuk gitarnya dulu, Mas. Beb, gitarnya. Di sana apa di Sini, sini? sini aja, Oh, sini di aja. sini ya? Sini aja. Cukup nggak? Oke, nggak apa-apa, situ aja. Nah, kita akan cari tahu ya. Pertama kali main gitar tahun berapa, Mas? Masih ingat? SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya? Iya. Sekarang SMP kelas berapa? Coba. Ini. Kursinya nggak bawa sini. Oke. Nggak apa-apa, di sini aja. Gimana? Iya. Oke, nggak, kasihkan Mas ya. Ya. Main gitar itu sulitnya apa sih, Mas? Main gitar itu sulitnya apa? Ya sulitnya apa ya? Kan itu yang main, bukan saya. Kenapa saya ditanya? Ya kalau awal-awal emang sulit, Mas. Tapi kalau udah biasa, udah enggak. Kan. Pasti nggak sih dengan musik-musik yang seperti ini ya? Udah teman sehari-hari. Jadi kenal dengan mereka? Enggak, alat musiknya. Oh gitu. Kalau kenal dengan mereka saya rugi buat mereka band, Mas. Ya, jadi nanti saya cari yang lain lagi. Sambil yang nyanyi kenal. juga ya, main gitar sambil nyanyi gitu. Kita yang mengiringi. Mic-nya langsung ini. Iya bisa itu. Bisa. Lagunya dibawakan apa sih, Mas? Selain tahu tatu, masa nyanyi tahu tatu lagi? Yang terbaru aja. Yang terbaru ya? Cuma masih belum rilis. Oh gitu ya? Mawar. 2 kalimat saja ya, Mas ya? Iya. Kenapa? Kurang panjang ini, Mas. Judulnya apa yang terbaru nih? Kurang panjang. Kurang panjang. Kurang panjang. Bocoran dong judulnya apa sih, Mas, lagu terbarunya? Lagu Jawa. Ya. Lagu Jawa, judulnya. Judulnya belum ada judul, Mas. Belum ada judul. Kayak Masih dirahasiakan dong kan. Kan masih belum terpublis ini lagunya. Nah. Ayo nyanyi. Ademe wengi iki ngancani ati sing sepi, kehilangan dirimu, gawe citra atiku. Aku sing selalu bertahan ben adewe ra pisahan, nanging pemikiranmu sing salah gawe hubungan bubrah.
bisa Mas, ini dikembalikan. lagunya masih dinyanyi di NTV ini ya? Iya. Waduh. Dan saya udah tahu judulnya apa itu. Wih. Saya sudah tahu judulnya apa. Abote Hati. Iya. Iya. betul. Kamu ngintip dari Terima mana? kasih. Pak? Liriknya kan ada. Iya. Nah, ini kayaknya keren banget ya. Oke, Mas Prima. Ini lagunya keren banget ya. Mudah-mudahan nanti ketika dirilis juga bisa Amin. trending seperti Semoga lagu-lagu bisa lagi yang trending lain. seperti Amin, itu amin, ya, amin. lagu apa itu? Tahu Tatu. Tahu Tatu. Bahkan kalau bisa lebih dari tahu tatu deh. Iya, dan kita juga sangat senang hari ini kedatangan Mas Prima beserta Mas Sugi ya. musisi yang di Banyuwangi dan Mas Tuh, Sugi. Iya, kita juga ucapin terima kasih. Mudah-mudahan karya-karyanya akan selalu booming, selalu trending. Itu doa dari kita dan seluruh kru Amin. yang ada di Dan MTV. nantinya pastinya akan ada karya-karya terbaru lagi dari Mas Prima. Ya. Oke, baik. Dan kita Insya juga Allah. terima kasih ya Mas Prima. Terima Kami kasih. sudah hadir di NTV Terima dalam kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan terus buat Anda ya. Iya, amin. Sama-sama. Iya. Baik. Dan pemirsa, hari ini kita ngobrol happy dengan Mas Prima, salah satu seniman yang punya karya lagu yang sangat luar biasa, dan kita akan ketemu lagi di. Dan ini ada nih pertanyaan buat Mas Prima. Harapan. Oh iya, Iya, harapannya Mas. harapan Mas Prima ke depannya seperti apa mengenai kesenian yang ada di Banyuwangi ini? Ya, untuk semua para seniman, khususnya Banyuwangi, teruslah berkarya. Bahwasanya untuk kota kita, daerah kita, Banyuwangi, untuk tetap menjaga budaya, tetap melestarikan lagu-lagu Banyuwangi supaya tidak termakan waktu. Itu aja. Itu aja. Bahwasanya adalah semua butuh proses dari awal. Yang penting kita berusaha, kita berdoa. Insya Allah kita menjadi seniman yang berkualitas. Amin. Ya. Baik. Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Prima sudah hadir di acara Sama-sama. ngopi dan oke. Dan pemirsa, kita akan ketemu lagi di Acara ngopi ngopi selanjutnya. berikutnya, tentu saja dengan tamu-tamu yang selalu luar biasa. Terima kasih, kita ketemu lagi di Acara ngopi, ngobrol, Ngobrol. happy. Mestine piaen kangelan rikombu sekarang ison teko ati ison siji